Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat dermawan sekalian, seperti biasa kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawi yang dikarang atau yang disusun oleh Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi, yang insyaallah hari ini kita akan masuk ke dalam hadis yang ke-6, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang bernama Nu'man ibni Bashir. Insyaallah kita akan membacakan hadisnya bersama-sama, dan insyaallah kita akan dalami apa makna daripada hadis yang ke-6 yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinukil oleh Imam Nawawi pada kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sadis an Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushaku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-6 yang disebutkan atau yang dikutip oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya adalah peringatan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa kita memiliki sifat wara'. Ya, sifat wara' adalah sifat untuk kita lebih memiliki kehati-hatian, khususnya atas apa yang kita makan, atas apa yang kita minum, atas apa yang kita pakai dan segala macamnya. Nabi SAW di dalam hadis ini mengatakan innal halal bayyin, sesungguhnya yang halal itu jelas. Ya, sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala apa-apa saja perkara dalam agama ini yang halal, ya, yang boleh untuk dimakan, boleh untuk diminum, boleh untuk dipakai, boleh untuk dilakukan. Lalu Nabi juga mengatakan wa innal harama bayyin, yang haram juga jelas. Apa-apa yang tidak dibolehkan, apa-apa yang dilarang dalam syariat kita juga sudah dijelaskan oleh Allah, sudah dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semisal membunuh tanpa sebab itu adalah haram, berzina haram, mencuri barangnya orang tanpa hak haram, dan segala macamnya. Begitu juga ya, semisal makanan yang halal, makanan yang haram itu sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Apa yang haram yang tidak boleh dimakan, apa yang halal yang boleh dimakan, itu sudah dijelaskan. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ada beberapa perkara-perkara yang posisinya berada di antara yang halal dan haram, yang mana tidak banyak orang yang mengetahui akan status hukum daripada perkara-perkara ini. Ya. Bukan artinya hukumnya tidak diketahui, akan tetapi banyak, kata Nabi SAW, perkara-perkara yang mushtabih atau yang lebih dikenal dengan syubhat, ya, yang tidak banyak manusia mengetahui apakah perkara ini dibolehkan atau diharamkan. Makanya kata Nabi SAW wa bainahuma, dan di antara yang halal dan haram tersebut mushtabihatun, ada perkara-perkara yang mushtabih atau syubhat, ya, yang samar, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang mana tidak banyak orang mengetahui, ya, untuk bisa mengambil sikap daripada yang belum tahu ini antara halal dan haramnya. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidinih, kata Nabi. Barang siapa yang menjaga dirinya daripada segala perkara yang syubhat, faqad istabra'a lidinih, maka orang tersebut sudah memurnikan, menjaga, ya, agamanya, wa irdih, dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Akan tetapi orang yang, ya, senantiasa jatuh ke dalam perkara-perkara yang syubhat, maka mau tidak mau suatu saat dia akan jatuh kepada perkara-perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima yushaku ayyarta'a fih.
dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana seorang pengembala kambing yang memiliki kambing-kambing yang sedang dia gembala. Dia bawa itu kambing, ya, berdekatan dengan pagarnya orang lain, ya, tidak dijauhkan daripada pagarnya orang. Maka mau tidak mau, cepat atau lambat, kambing-kambing tersebut akan otomatis masuk ke dalam perkarangan atau kebunnya milik orang lain. Ala wa inna likulli malikin hima, kata Nabi. Sesungguhnya, ya, setiap kerajaan itu mempunyai batasan. Ala wa inna himallahi maharimuh. Dan ketahuilah, kata Nabi Muhammad, bahwasanya batasan yang Allah berikan adalah maharimuh, ya, segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala wa inna fil jasadi murghatan idza salahat salahal jasadu kulluh. Lalu Nabi SAW mengingatkan kepada kita tentang bagaimana, ketahuilah, kata Rasulullah, di dalam tubuh kita ada satu mudghah, segumpal daging. Idza salahat, kalau segumpal daging ini baik, bagus, salahal jasadu kulluh, maka akan bagus seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Tapi kalau segumpal daging ini busuk, segumpal daging ini buruk, maka akan seburuklah seluruh jasadnya. Apa segumpal daging tersebut? Kata Nabi, ala wahyal qalb. Segumpal daging itu adalah hati yang sangat memiliki efek, ya, akan baik atau buruknya jasad seseorang. Di sini Nabi SAW mengingatkan kepada kita untuk kita lebih berhati-hati, bukan daripada hanya sekedar berhati-hati daripada perkara yang haram. Kalau berhati-hati daripada perkara yang haram itu memang wajib, sesuatu yang harus kita lakukan. Bukan artinya itu berhati-hati, memang harus kita tinggalkan perkara yang haram yang telah jelas di dalam syariat kita. Bukan untuk kita berhati-hati tidak jatuh ke dalamnya, memang harus kita menjauhkan diri kita daripada hal-hal yang haram tersebut. Tapi yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita lebih berhati-hati daripada perkara yang kita nggak tahu status hukumnya. Yang disebut oleh Nabi tidak banyak orang tahu, akan tetapi mungkin ada sebagian yang tahu. Siapa yang sebagian itu, yang sedikit itu? Adalah para ulama, ya, yang mengetahui akan hukum-hukum syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagi diri kita yang tidak bisa membedakan, ya, kita tidak mengetahui apakah ini halal atau haram, maka apa yang harus dilakukan? Nabi mengajarkan kepada kita untuk memiliki sifat wara', yaitu untuk kita meninggalkan segala sesuatu yang tidak kita ketahui. Semisal ada satu makanan di depan kita, ya, sudah termasak, bentuknya bentuk daging. Kita nggak tahu ini daging berasal dari daging apa, daging kambing kah, daging lembu kah, atau na'udzubillah min dzalik mungkin daging babi atau daging anjing yang dalam syariat kita itu adalah haram. Apa yang harus dilakukan? Apakah kita makan dulu baru kita cari tahu hukumnya? Tidak. Akan tetapi memiliki sifat wara' adalah dengan kita mencari tahu dulu hukumnya. Kita cari teliti dulu daging ini dari mana, asal masalnya dari milik siapa, apakah boleh kita makan atau tidak, apakah ini halal untuk dimakan atau tidak. Setelah kita mengetahui status daripada apa yang ada di hadapan kita, baru kita ambil sikap. Kalau kita ketahui itu adalah halal, maka silahkan Anda makan. Tapi kalau kita mengetahui itu haram, lebih baik untuk kita tinggalkan, wajib kita tinggalkan. Bukan seperti apa yang kita lakukan selama ini, ya. Kita melakukan segala sesuatu, ya, lalu, ya, kita menyalahkan atau membenarkan, bukan menyalahkan, membenarkan diri kita. Kita mengatakan, oh saya kan nggak tahu, ya, saya melakukan itu karena saya nggak tahu hukumnya apa. Justru kalau kita tidak tahu, maka kita bertanya, cari tahu. Bukannya kita ambil dulu, kita makan dulu, kita minum dulu, kita pakai dulu, baru setelah itu kita cari tahu hukumnya, ya. Ibarat kata hadirin, kalaulah kita punya penyakit, ya, lalu contoh ya penyakit kanker misalnya, di depan kita ada obat, ya. Apakah obat itu semata-mata langsung kita makan? Atau kita cari tahu dulu obat ini cocok enggak dengan penyakit saya? Atau obat ini memang boleh enggak saya makan? Atau dosisnya cukup atau tidak? Atau mungkin berlebihan atau tidak?
Otomatis kita tidak langsung memakan sembarangan. Pasti kita cari tahu dulu, baik dengan dokter atau dengan orang-orang yang memahami tentang perobatan. Setelah dikatakan oleh mereka, ini adalah obat yang cocok untuk kamu, kita makan. Tapi kalau dikatakan oleh mereka, ini bukan obat dari penyakit kamu, jangan kamu makan, nanti penyakit kamu tambah parah, maka kita tinggalkan. Lah, kalau urusan-urusan yang mohon maaf, ya ketika kita memakan obat yang salah, ujung-ujungnya hanya kematian. Bagaimana bayangkan ketika kita melakukan tindakan-tindakan yang salah, yang kita anggap itu adalah suatu hal yang halal, ternyata itu adalah yang haram karena ketidaktahuan kita, dan kita tidak memiliki sifat wara, tidak kita memiliki sifat kehati-hatian daripada sesuatu yang tidak jelas akan hukumnya, lalu kita langsung mengerjakannya tanpa kita tahu asal hukumnya. Yang mana yang kita lakukan tersebut bisa jadi efeknya bukan hanya kematian, akan tetapi efeknya akan berlanjut sampai nanti di yaumil qiyamah, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi dosa bagi kita, akan mungkin bisa sebab itu kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam api neraka. Nah, wal iyadu billah. Oleh sebab itu Nabi mengingatkan, famanittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Orang yang senantiasa menjaga dirinya daripada segala sesuatu yang syubhat, ya. Bukan artinya yang syubhat ini kita ambil, tinggalkan. Itulah namanya wara. Tinggalkan. Maka kata Nabi, faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, maka hakikatnya dia telah menyucikan, memurnikan agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Tapi orang yang kalau dia nggak peduli mau makan, mau syubhat, mau apa, asal aja apa yang ada di depan matanya dia makan, apa yang ada di depannya dia pakai tanpa dia mau tahu asal hukumnya, ya, berasal dari mana, maka cepat atau lambat kata Nabi Muhammad dia akan jatuh kepada sesuatu yang haram. Wal'iyadu billah. Sebagaimana tadi yang kita jelaskan, Nabi memberikan contoh seorang pengembala yang mengembala kambing dekat dengan kebunnya orang, ya. Apakah mungkin, ya, kalau dia mengembala kambing dekat kebunnya orang, akan dia jaga kambingnya itu pasti nggak akan masuk ke kebunnya orang tanpa izin? Nggak mungkin. Lah bagaimana caranya? Bawa kambing kita jauh. Jauhkan daripada kebunnya orang supaya kita lebih aman, supaya kambing kita tidak menjadi masalah bagi orang lain dan juga bagi kita. Begitulah diibaratkan Nabi Muhammad SAW untuk kita menjaga daripada perkara yang syubhat. Yang ini, ya, kata Nabi SAW, ala wa inna likulli malikin hima, ya, ingatlah sesungguhnya bahwasanya setiap kerajaan itu punya batasan, dan batasan kerajaannya Allah adalah untuk kita meninggalkan, menjauhkan diri kita daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat berbahaya apabila kita tidak perhatian, tidak mau ambil tahu, ya, apa yang kita kerjakan ini halal atau tidak, ya, itu akan berpengaruh kepada tubuh kita. Ya, apa yang kita makan akan berpengaruh kepada hati kita, akan berpengaruh kepada tubuh kita. Oleh sebab itu Nabi mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad kita itu ada segumpal daging. Idza salahat, kalau bagus segumpal daging tersebut, maka baguslah seluruh tubuh kita. Tapi kalau buruk segumpal daging itu, maka buruklah seluruh tubuh kita. Segumpal daging ini akan sangat berpengaruh dengan apa yang kita makan. Akan sangat berpengaruh hasilnya dengan apa yang kita gunakan. Sikap apa yang kita ambil daripada hal-hal yang halal ataupun hal-hal yang haram. Maka tidak bisa akan dilepaskan seseorang yang tidak pernah punya sifat wara', berhati-hati, ya, nggak peduli mau halal atau haram. Kalau yang dilakukan itu adalah hal yang haram, maka akan mengotori hatinya. Kalau hati sudah, ya, masuk hal-hal yang haram, ya, maka tidak akan bisa tubuh tersebut untuk digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Otomatis tubuh tersebut akan membawa si pemiliknya, si pemilik jasad atau si pemilik tubuh tersebut kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu perlu untuk kita memiliki sifat wara, khususnya dalam agama. Ya, kembali lagi, kalaulah kita salah minum obat saja itu dapat membahayakan kita, bagaimana kalau kita salah mengambil sikap? Ya, karena kita tidak punya sifat wara', sifat hati-hati. Ada uang di depan kita diberikan oleh orang,
Apakah langsung kita terima atau kita mau cari tahu dulu uang itu berasal dari mana? Apakah pekerjaan orang yang memberikan uang itu kepada kita halal atau tidak? Bagaimana kita melihat banyaknya contoh-contoh sekarang, orang gampangnya mengumbar-ngumbar, menebar-nebar uang, ya, obral uang, tapi uang itu malah didapat daripada hal-hal yang justru malah merugikan orang lain, hasil daripada menyakiti orang lain, hasil daripada menipu orang lain. Kalau kita tidak punya perhatian itu, kita yang memakan pun akan kecipratan daripada efek buruk daripada apa yang dilakukan oleh orang lain tersebut. Oleh sebab itu, ayo kita memiliki sifat wara, khususnya ini kita berada sebentar lagi mau masuk ke dalam bulan suci Ramadan, bulan untuk kita lebih menjaga hawa nafsu kita. Makna puasa as-shaum adalah imsak, menjaga. Menjaga dari apa? Menahan dari apa? Dari hawa nafsu. Terkadang di depan mata kita tergiur satu benda ya, yang disukai oleh hawa nafsu kita, akan tetapi apakah kita lebih mengedepankan hawa nafsu kita atau lebih kita kedepankan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka berhati-hatilah. Milikilah sifat wara ya, bukan hanya kepada yang haram, bahkan kepada yang makruh. Bahkan para ulama dulu ya, mereka memiliki sifat wara daripada hal yang mubah sekalipun. Apa misalnya? Mereka meninggalkan makan makanan yang lezat. Mereka meninggalkan pakaian-pakaian yang mewah. Bukankah itu mubah? Bukankah itu boleh? Tapi ditinggalkan oleh mereka. Kenapa? Wara. Karena kalau mereka jatuh kepada hal itu, mereka akan jatuh kepada hal yang makruh. Jatuh mereka kepada hal yang makruh, suatu saat mereka akan melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karunia. Ya, diberikan oleh Allah kita sifat yang wara, ya, memiliki kehati-hatian ya di dalam mengambil sikap ya, agar kita semakin diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.